Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang sekali menyapa seluruh karyawan Grand Corporation pada hari ini. Kita berada di bulan baru ya, di tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram 1445 Hijriah. Ini adalah sebuah momen yang baik bagi kita untuk memetik banyak kejadian yang telah kita lewati sebelumnya, baik secara faktual yang kita rasakan sendiri maupun secara literasi yang bisa kita lihat ya di buku, kitab maupun media-media yang mendukung untuk bisa mendapatkan ilmu kebaikan. Makanya pada kesempatan hari ini kita bersyukur semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang baik untuk kita, dan semoga kelak kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Sehat semuanya? Oke, ada karyawan yang sakit? Sakit secara fisik nggak ada? Kalau sakit secara hati? Oh, ya, ingat materi kurban hati nanti. Jadinya. Nah, senang sekali Bapak-bapak, teman-teman semuanya, Mbak-mbak, ibu-ibu yang sudah kumpul di sini. Selamat pagi juga untuk peserta yang bergabung di ruang Zoom. Kita ketemu di materi yang keberapa? Ketujuh. Berarti ini materi yang sudah saya siapkan, cocok dengan momennya, pas ya. Karena kalau biasanya kalau tahun baru Masehi itu kira-kira lebih meriah apa kurang meriah dibandingkan tahun baru Hijriah? Lebih meriah mana? Hijriah atau Masehi? Masehi. Kalau yang kita indra, biasanya kebiasaan masyarakat kalau tahun baru Hijriah, 1 Muharram, itu aktivitasnya ngapain biasanya? Satu, pawai obor. Apa? Mandiin keris. Oh ya, identik dengan malam satu suro nanti ya di bulan Muharram ya. Ini maksudnya yang baik-baik, yang positif-positif, yang negatif jangan dulu deh. Mandiin keris sementara kita skip dulu. Selain pawai obor apa kira-kira? Ada pengajian-pengajian biasanya? Ya, pengajian-pengajian. Kalau kebiasaan masyarakat tahun baru Masehi, ngapain? Oh, masa. Apa Mas? Bakar-bakar. Kembang api. Ada nggak kemungkinan maksiat yang terjadi pada tahun baru Masehi? Kok tahu? Dari mana? Luar biasa. Betul teman-teman sekalian. eh Kontradiksi. Sebenarnya kalau kita melihat masyarakat muslim di Indonesia ini kurang lebih 80% lebih ya. Tapi ternyata meriah, lebih meriah tahun baru Masehi untuk dirayakan dengan berbagai macam ide yang kreatif. Yang Muharram itu aja. Yang Masehi lebih kreatif. Wah, ini luar biasa. Booking hotel sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, ngajak teman-temannya kumpul semuanya. Naudzubillah min dzalik, apalagi terjadi kemaksiatan. Nah, ini kita harus mengambil bagian yang baik untuk kehidupan kita agar nantinya berefek atau berimpact yang baik juga untuk kita dan keluarga kita, terutama untuk masyarakat kita, teman-teman sekalian. Maka tema ini cocok dengan tahun baru Hijriah, bertemakan hijrah. Hijrah. Langkah awal menuju perubahan hakiki. Sekarang saya mau tanya, teman-teman yang bekerja di Grand dengan sistem pembelian muamalah yang sudah dirubah, kata Mas Didit tadi, sudah nggak pakai apa Mas Rijis? Kartu kredit, nggak pakai apa lagi?
leasing ya. Kalau kredit pun boleh ya, tapi dengan cara Shopee Pay. Ya, ada. Teman-teman, jangan salah ya, di dalam Islam itu bukan dilarang kredit. Bahkan, teman-teman, saya itu kredit HP ini beli ke Pak Didit dengan cara kredit. Saya beli HP ini ke Pak Didit dengan cara kredit. Boleh, artinya Islam itu eh boleh kredit asalkan kreditnya itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Gimana? Boleh berutang karena kredit sebenarnya hakikatnya utang yang belum lunas, makanya dilunasi dengan berbagai eh, pola pembayaran ya, ada sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Jadi kredit boleh. Nah, dengan pola seperti itu, sekarang saya tanya kepada panjenengan yang sudah bekerja di sini, siapa yang paling lama bekerja di sini? Mas Rijus, berapa tahun Mas Rijus? 10 tahun. Bapak? 2006, berarti 7 tahun. 2006 ya? Berarti 2006, 16, hampir 17. Kok lama banget nyenengan ini? Lama banget ya. 17 tahun berarti. Yang paling lama, yang paling baru, yang periode bekerjanya atau gabung di Grand Corporation-nya baru 1 tahun. Ada nggak? Baru 1 tahun. Oh, belum 1 tahun. Ada. Ya, baik. Sekarang saya tanya dari berbagai macam durasi panjenengan bekerja sama di Grand Corporation, ada yang sudah hijrah nggak? Ada yang sudah hijrah nggak? Mas Rijus, ada lagi nggak selain Mas Rijus? Proses. Ada yang sedang proses nggak hijrah? Proses. Coba angkat tangan. Proses. Proses hijrah. Baik. Terima kasih. Bukan hijrah ke divisi yang lain ya maksudnya ya. Martabak pindah ke apotek, apotek pindah ke counter nanti ya. Enggak. Tapi ini hijrah dari makna yang akan kita bahas. Makanya kita coba deh perlahan-lahan akan memahami sebenarnya kita itu termasuk golongan orang-orang yang hijrah atau belum. Nah, dari mana menentukannya? Dari pembahasan ini. Ya, dari pembahasan ini. Makanya materi ini kita kemas untuk panjenengan semuanya. Baik. Bisa nggak ini? Next. Mas minta tolong. Kok macet? Oke, next saja. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk panjenengan semuanya. Menurut panjenengan, apakah perubahan untuk diri kita itu penting? Alasannya kenapa? Biar biar apa Mas Regis? Biar nggak gitu-gitu aja. Sekarang saya tanya, apa lagi? Alasan kenapa kok kita butuh perubahan ke arah yang lebih baik? Kenapa kira-kira? Biar nggak gitu-gitu aja, kata Mas Regis. Hati jadi tenang. Ini bicara hati lagi nih. Nggak apa-apa. Betul, ada orang yang kadang sudah berubah, justru hatinya itu lebih tenang, walaupun pendapatannya berkurang. Betul itu. Banyak orang yang penghasilannya 20 juta tapi nggak tenang, tapi ketika penghasilannya itu 10 juta, dia lebih tenang. Ya, oh masih lumayan Ustadz kalau 10 juta Ustadz. Ya, nggak apa, betul. Ya teman-teman sekalian, saya itu pernah sebulan digaji 20 juta. Ya, hanya untuk nyampaikan materi tentang pendidikan. 20 juta per bulan. Tapi ada sesuatu yang kayaknya ada yang kurang di sini. Tapi ketika saya mendapatkan penghasilan 1/4 dari itu, kok lebih tenang. Entah apa jalannya yang salah, prosesnya yang salah. Yang jelas Allah memberikan ketenangan itu bukan pada materi saja, betul kan ya? Ada yang lain yang membuat kita tenang. Maka nggak salah kalau seandainya ada orang yang hijrah, alasannya agar hatinya lebih tenang. Apa lagi alasannya?
Mumpung masih ada waktu, makanya kita butuh perubahan. Wah, pintar Nasnya. Sekarang kita akan coba review kembali. Ya, review kembali kehidupan masa-masa sebelumnya. Dengan cara apa? Coba perhatikan teman sekalian. Ternyata zaman dulu itu bisa dikatakan ya, tidak semua orang punya telepon. Betul nggak ya? Betul? Betul. Makanya karena tidak semua orang punya telepon, ada fasilitas umum yang namanya wartel. Ya, wartel, warung telekomunikasi. Ya, jadi wartel dulu masukkan apa di situ? Koin. Ya, ternyata kalau kita nggak ngikuti perkembangan zaman, maka yang sebelah kiri dari sudut pandang panjenengan itu lama-lama akan ditinggalkan. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Apakah zaman sekarang masih ada yang kayak gini? Oh, perkantoran. Ya, betul. Kalau rumah individu-individu jarang sudah ya, bahkan hampir hilang sudah, hampir tidak ada. Kalau kita tidak memahami perubahan dan tidak paham tentang perubahan, maka kita akan ditinggalkan. Betul? Maka orang-orang yang berjualan telepon seperti gambar sebelah kiri dari sudut pandang panjenengan, saya yakin penjualannya akan menurun drastis. Sekarang orang-orang zaman sekarang ya, zaman now itu menggunakan gadget ya. Ini sudah menunjukkan bahwa ternyata dari fasilitas yang bisa kita rasakan dulu, ternyata sudah terjadi banyak perubahan, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat perubahan yang lain, komputer zaman dulu ini masuk ke Indonesia tahun berapa kira-kira? Ini kalau nggak salah Windows-nya itu 98 kalau nggak salah. Ya, masuk ke sekolah-sekolah biasanya tahun awal-awal 2000. Ya, awal-awal tahun 2000. Saya baru pegang ini SMP. Biasanya harus masukin apa itu? Disket. Betul. Ya, tapi sekarang sudah ganti laptop, teman-teman sekalian. Bahkan ada tablet dan lain sebagainya. Kalau kita bertahan pada sebuah prinsip yang salah, yang tidak memahami perubahan, maka kita akan ditinggalkan dan bahkan kita akan menjadi orang yang tertinggal. Betul apa betul? Betul. Orang yang jualan seperti itu saya yakin sudah banyak yang nggak laku. Bahkan itu dijadikan apa? TV. Dimodif jadi TV. Dijadikan apa lagi? Kolam ikan. Ya, di kolam ikan apa? Akuarium. Ya, dibobol, dimodifikasi jadi akuarium oleh orang-orang yang kreatif itu. Ternyata kita butuh perubahan karena faktanya fasilitas sarana prasarana juga banyak mengalami perubahan. Kemudian kita lihat saluran televisi. Yang mana saluran televisi yang masih ada? Indosiar yang viral itu ya, yang kemarin keliling-keliling jasa-jasa itu ya. Nggak tahu, ini grant ini buat jasa kayak gitu nggak kontennya? Nggak ada? Nggak ada. Karena kemarin mau digugat itu sama Indosiar itu ya. Indosiar masih ada. SCTV masih ada? Ada. 2. Apa lagi? Metro TV. TVRI masih ada? Masih ada. 4. Apa lagi? Trans 7 ada ya? Trans TV? Ada. TV One? Ada. TPI? Enggak ada, Pak ya? Zamannya Bapak ada TPI? Ada. Ya. ANTV? Sekarang? Ada. Global TV? Ada. Beberapa channel TV ini ada yang bertahan, yang eksis, ada juga yang tidak. Makanya untuk menjaga eksistensi itu mereka melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang simple yang mereka lakukan adalah merubah logonya. Betul nggak kira-kira? Logo itu berubah-ubah, betul? Betul. Setelah logo berubah-ubah, menyesuaikan lagi bagaimana caranya TV ini dinikmati oleh banyak orang, programnya. Sekarang saya tanya, Indosiar identik dengan film apa? Asrama. Ya, betul. Betul, nggak salah. Ya. Indosiar identik dengan film azab. SCTV identik dengan film apa? Asmara, cinta-cintaan atau FTV, betul?
Betul nggak Sarah? Ya. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang itu ada sinetron Ikatan Cinta. Pokoknya semua cinta, cinta, cinta dan lain sebagainya. Kalau TV One identik dengan apa? Berita, politik, Metro TV. Sama. Biasanya kalau film-film Bollywood, Hollywood itu ada di mana? Ya, kalau Bollywood ada di ANTV. Berarti ini penikmatnya salah satunya. Paham betul. Kalau film Hollywood ada di mana? Hollywood, bukan Bollywood. Di iya, Trans 7 maupun Trans TV. Nah, mereka selalu berpikir gimana caranya produk mereka itu dinikmati masyarakat, makanya mereka butuh melakukan perubahan. Kalau mereka stagnan di situ, laku nggak kira-kira? Enggak, pasti butuh perubahan. Kalau orang-orang sekarang maunya nggak punya TV nggak apa-apa, betul kan ya? Karena bisa mengakses informasi itu salah satunya YouTube. YouTube. Sekarang yang menikmati YouTube apakah hanya anak orang-orang dewasa? Siapa lagi? Anak kecil ya. Anak SMP menikmati YouTube. Anak SD, anak TK, bayi. Gak perlu TV sekarang, semuanya bisa diakses melalui, bahkan stasiun TV juga buat akun. Betul ya, dipotong-potong filmnya, dijadikan shorts ya sebagai bagian dari iklan agar penonton bisa mengakses secara keseluruhan filmnya. Semua terjadi karena adanya perubahan. Kita cek ya, kalau orang dulu ingin naik kereta api harus beli tiket, ya harus beli tiket. Kalau dulu beli tiket itu bisa antrinya panjang banget. Kalau sekarang sudah beralih melalui aplikasi ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya, tidak hanya tiket yang ada di aplikasi online yang bisa kita akses dengan mudah dimanapun, sekarang belanja pun bisa online. Katanya penjualan di sini salah satunya juga pakai online ya. Betul. Ya, itu bagian dari perubahan teman-teman sekalian. Kalau seandainya misalkan nih kebijakan baru, semua penjualan harus cara langsung datang ke counter. Kira-kira akan ada penurunan jumlah pembeli apa enggak? Kira-kira terjadi enggak? Terjadi. Martabak melayani enggak penjualan online? Jadi, maka teman-teman sekalian, ya, kalau kita lihat ternyata ya semua butuh yang namanya perubahan. Bahkan tidak hanya makanan yang ada di situ. Saya kalau kadang melihat Shopee, salah satu platform di marketplace, live gitu misalkan, aneh-aneh yang dijual. Betul kan ya? Aneh-aneh. Bahkan orang itu tengah malam itu bisa live ya, hanya untuk jualan. Ya. Ini menunjukkan perubahan zaman yang sudah canggih teman-teman sekalian. Kemudian kita melihat, ada nggak yang pengalaman jadi ojek online di sini? Nggak ada. Ada yang pengalaman menikmati jasa online? Banyak ya? Banyak ya. Sekarang ternyata tidak hanya hijau pakainya. Apa lagi? Orange. Apa lagi? Hitam. Hitam apa Mbak? Satria wajah hitam. Ya. Hijau ada. Orange ada. Orange itu miliknya Shopee, betul? Bayangkan, marketplace itu bisa nyasar ke transportasi online. Apalagi Maxim ada? Ada, teman-teman sekalian. Ya, sekarang sudah banyak. Sekarang kalau jujur-jujuran, Bapak, teman-teman sekalian, kalau kita lihat aktivitas, mohon maaf ini ya, bukan maksudnya kita berusaha untuk menghapus, tidak. Kalau kita lihat secara fakta, peminatnya jauh lebih besar mana? Kiri apa kanan? Ada nggak yang masih kita lihat profesi di sebelah kanan? Kalau ditanya kira-kira alasannya kenapa kok tetap di situ? Iya, kenapa kok nggak mau berubah gitu maksudnya? Terlalu nyaman di sini. Apa lagi alasannya kira-kira? Hah? Pelosokan. Iya betul.
Kalau di pelosok kita menjumpai seperti ini, pas. Betul ya? Tapi kalau seandainya kota, lebih banyak yang geser ke kiri kan? Betul. Di Jember, ada nggak yang kayak gini masih? Ada. Bahkan ketika muncul awal-awal transportasi online, terjadi benturan tuh. Iya kan ya? Benturan apa? Benturan fisik untuk rebutan pelanggan atau customer. Bahkan ada wilayah-wilayah khusus yang sampai bisa diajukan ke bupati untuk ditengahi. Ya, bagaimana cara mekanisme agar masing-masing dapat mengais rezeki yang halal melalui transportasi online. Ini menunjukkan bahwa fakta perubahan itu banyak terjadi. Sekarang saya tanya, akun email Anda lebih cenderung banyak yang kiri atau kanan? Ada nggak yang masih punya yang kiri? Masih ada ya? Masih ada. Tapi kalau seandainya kita beli handphone baru, itu biasanya kan masukkan email ya? Betul. Lebih cenderung pakai yang Google apa yang Yahoo? Yang kanan atau Google Mail atau Gmail teman-teman sekalian. Ini menunjukkan bahwa akan selalu ada perubahan. Sekarang saya tanya, yang bekerja di counter. Angkat tangan coba, yang bekerja di counter. Sekarang saya tanya, merek HP apa yang sekarang sudah mulai tidak laku di pasaran? Nokia. Apa Mas tadi? Samsung? Ya, salah satu merek terkenal zaman dulu yang eksis banget ya, karena dia tidak mengikuti banyak perubahan yang dituntut oleh penggunanya ya, maka sekarang Nokia banyak ditinggalkan. Betul? Baru-baru ini juga kadang muncul lagi tuh. Iya kan ya, Nokia ya. Yang terbaru Android gimana? Tapi penggunanya sudah kadung jatuh cinta pada yang lain. Gimana Ibu, Mbak? Iya, jatuh cintanya pada merek ya, bukan yang lain ini ya. Iya, jadi lebih senang karena apa? Sudah dibuat nyaman. Nah, orang kalau sudah dibuat nyaman itu susah pindah hati, betul nggak? Betul, betul banget dalam konteks HP. Ya, dalam konteks HP, bukan konteks yang lainnya. Sekolah saja itu ada perubahan. Berapa tahun kita pandemi? Berapa tahun? 2 tahun. Enak apa enggak pandemi itu? Enggak enak. Ya, enggak enak pandemi itu. Banyak hal-hal yang terbatas yang harus kita lakukan, betul? Betul, ya. Sekolah saja harus menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada. Kalau sekolah itu tertinggal, tidak mengikuti pelajaran, ya, baik secara offline maupun online, kadang bisa jadi anak itu sudah menikah tiba-tiba. Sampai-sampai ada yang namanya istilah luring dan daring. Luar jaringan dan dalam jaringan. Anak-anak yang tidak mampu beli HP atau orang tuanya tidak mampu beli HP, guru harus inisiatif ngajar di tempatnya. Ya, mengunjungi siswa-siswa tadi itu. Karena kalau nggak dikunjungi siswa itu bisa hilang, bisa kerja, bisa menikah di usia dini dan lain sebagainya. Ternyata perubahan itu penting apa enggak? Penting teman-teman sekalian. Maka perubahan yang benar atau perubahan yang menuju langkah awal kebaikan saya sebut dengan istilah hijrah. Saatnya kita bahas. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya arti kata hijrah? Apa? Berpindah. Apa lagi? Perjalanan. Apa lagi? Lebih baik. Oke. Secara bahasa, ya, hijrah ini berasal dari kata hajaro. Nama pelakunya namanya muhajir. Jadi kalau seandainya ada yang teman kita namanya muhajir tapi kelakuannya belum hijrah, berarti belum cocok namanya. Ya, bukan selamatan lagi untuk ganti nama, tapi ubah perilakunya agar sesuai dengan namanya. Karena nama adalah doa. Biasanya orang tua itu memberi nama karena ada harapan kepada anaknya. Jadi definisi hijrah secara bahasa itu artinya meninggalkan. Jadi secara bahasa artinya meninggalkan teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya ada orang yang hijrah,
berarti ada aktivitas dia meninggalkan. Nah, sekarang kita cek teman-teman sekalian, bentuk hijrah itu apa saja? Ternyata bentuk hijrah itu ada dua. Sekarang kita cek mana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hijrah syar'i, yang kedua, hijrah maknawi. Jadi bentuk hijrah dari seseorang itu dua. Mana yang kira-kira bisa kita lakukan saat ini? Ya, hijrah syar'i atau hijrah secara maknawi. Saya jelaskan terlebih dahulu. Hijrah syar'i itu artinya berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam menurut salah satu ulama yang dijelaskan dalam kitab Syarah Usul Ats-Tsalatsah ya, li Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menyebutkan bahwa aktivitas berpindah atau meninggalkan tadi itu berkaitan dengan tempat. Jadi hijrah syar'i itu adalah hijrah tempat. Aktivitas ini, definisi ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Meninggalkan Mekah berpindah ke Madinah. Nah, ini adalah sebagai bagian dari perintah Allah untuk menyelamatkan agamanya. Jadi hijrahnya karena kondisi agamanya terancam. Nah, ini adalah hijrah syar'i, ya. Hijrah syar'i ini harus dilakukan kalau kita tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah sebagai seorang muslim karena banyak ancaman yang mengancam. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena Rasulullah diperintah Allah karena kondisinya sudah tidak kondusif lagi untuk menunjukkan keislamannya dan menyampaikan Islam melalui dakwahnya. Makanya Rasulullah pindah atau meninggalkan Mekah ke Madinah. Pertanyaan saya, kenapa kita harus hijrah? Kenapa kira-kira? Karena tadi pengen lebih baik. Kalau mengacu pada aktivitas hijrah syar'inya Nabi, kenapa kok Rasulullah hijrah selain perintah Allah? Karena seorang mukmin itu wajib berbangga dengan keislamannya dan menampakkan identitasnya sebagai seorang muslim. Jadi ketika kondisi ini sudah tidak bisa dilakukan lagi, maka hijrah itu menjadi wajib bagi sebagian orang. Tidak semuanya wajib, karena ada yang tidak wajib hijrah. Ya, bahkan hijrah itu hukumnya sunnah, dianjurkan, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya menampakkan ya hijrah kita itu? Ada dua, teman-teman sekalian. Yang pertama, harus dengan lisannya terbukti menampakkan kecintaannya terhadap agama. Yang kedua, melalui perbuatannya juga harus terbukti. Jika dua kondisi ini sulit untuk ditampakkan di sebuah negeri, apalagi terjadi ancaman nyawa padanya, maka perintahnya itu menjadi harus atau wajib untuk hijrah. Sekarang saya tanya, di kita, di Indonesia ini, boleh nggak menampakkan diri kita sebagai seorang muslim? Ibadah masih boleh? Boleh, maka nggak perlu hijrah. Ya, dalam artian tempat, ya. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah maknawi. Apa artinya? Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Jadi saya jelaskan perbedaannya. Kalau hijrah syar'i itu berkaitan dengan tempat karena kondisi yang memaksa kita harus pindah. Kalau hijrah maknawi nggak perlu pindah secara tempat, tapi butuh perubahan secara kondusi atau aktivitas kita, yaitu perubahan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Sekarang saya tanya, berarti untuk kita yang harus kita lakukan hijrah syar'i atau maknawi? Maknawi. Jadi hijrahnya untuk kita yang ada di sini adalah hijrah maknawi. Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya orang yang berhijrah atau muhajir tadi adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang ngomen, saya sudah hijrah, berarti lihat aktivitasnya. Dia sudah meninggalkan kemaksiatan dan beralih ke taatan atau belum. Nah, kalau belum, berarti dia belum terkategori muhajir, orang yang berhijrah secara maknawi.
Kalau orang yang sedang berproses, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, ada orang yang sedang berproses. Ya, karena apa Ustadz kok bisa dia masih berproses? Karena ada pertimbangan. Pertimbangannya kadang gini, saya kalau hijrah, nanti anak istri saya makan apa ya? Kalau saya hijrah, kira-kira saya dapat pekerjaan baru nggak ya? Nah, selalu ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Tapi di sela-sela keraguannya itu dia dalam proses mencari kebaikan. Jadi makanya teman-teman, hijrah yang bisa kita lakukan saat ini adalah hijrah maknawi, teman sekalian. Kemudian, kenapa kok kita itu diperintahkan memilih hijrah atau melakukan hijrah secara maknawi? Karena ada perintah. Ya. Apa itu perintah dari Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ada perintah dari Allah kepada kita untuk hijrah maknawi. Apa itu? Bersegeralah Anda, cepat-cepatlah Anda. Kalau tadi Masnya bilang tadi kenapa kok kita harus hijrah? Karena mumpung ada waktu. Benar, karena ada yang sesuai dengan perintah Allah. Bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, teman-teman sekalian. Jadi perintah hijrah secara maknawi ini sebenarnya ada di dalam Al-Qur'an bagi kita, teman-teman sekalian. Sekarang kalau kita cek, teman-teman sekalian, berapa sih jumlah seluruh manusia yang ada di bumi ini atau di dunia ini? Ada yang ngikutin nggak? Berapa miliar? 6, 7, ya. Ternyata menurut situs ya World Population Review pada tanggal 4 Juni, berarti berapa bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu, tahun 2023, ternyata penduduk bumi, ya, manusia itu mencapai berapa itu? 8.349.642.225 jiwa. Dari 8 miliar lebih itu, banyakan yang muslim atau yang non muslim? Banyakan yang muslim atau non muslim? Ayo, banyak yang mana? Yang paling banyak itu non-muslim. Yang paling banyak itu non-muslim. Kalau kita kerucutkan, agama apa yang paling banyak dianut oleh seluruh penduduk manusia, penduduk bumi ini? Jawabannya Nasrani. Jadi Nasrani itu menjadi agama yang paling banyak penganutnya. Ya, Nasrani. Kemudian yang kedua Islam. Yang ketiga, betul, Hindu. Jadi 3 besar agama yang banyak dianut itu adalah Nasrani, yang kedua Islam, yang ketiga Hindu. Ya. Bukan Islam KTP ya. Islam ini sudah semuanya, Islam KTP, Islam semuanya ada di sini. Ini di posisi 2 ya. Ya, saling bermusuhan antara muslim semuanya ada di sini ya. Semuanya ada di sini ya. Ya, dari 8 miliar ini jangan sangka Islam yang terbanyak, enggak, teman-teman sekalian. Non-muslim yang paling banyak. Kenapa Ustadz kok menunjukkan data ini Ustadz? Apa hubungannya dengan materi kita? Karena teman-teman sekalian, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita pahami bersama. Apa itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Yaitu berkaitan dengan kalimat jangan mengikuti kebanyakan manusia. Jadi kalau tadi manusianya itu banyak sekali yang non-muslim, ya, kemudian ada juga Islam yang tadi disebut Islam EKTP, ya. Itu ternyata di Al-Quran dijelaskan sama Allah, kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, kita bisa tersesat. Dalilnya Quran surat Al-An'am ayat 116,
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah orang-orang yang berbuat kebohongan. Jadi teman-teman sekalian, data tadi saya tampilkan tujuannya untuk memahami seberapa besar kita sebagai kaum muslimin, ya, yang tidak dijamin pasti baik, yang mengajak atau berpeluang mengajak kepada keburukan. Ternyata kata Allah, jangan ikuti kebanyakan manusia yang ada di bumi. Karena kebanyakan mereka akan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba kerucutkan pada aktivitas, teman. Jangankan ngomong manusia sedunia. Ada nggak di Jember ini manusia atau ya orang-orang yang masih mengajak kita untuk menjauh dari Allah? Ada nggak? Ada orang yang ngajak gak usah sholat, wes soalim gitu. Ada nggak kira-kira? Ada? Ada? Ada nggak yang ketika puasa Ramadan, wes cok alim, gak usah poso, sekali-kali motel? Ada? Ada? Ada. Lagi saya tanya, ada nggak orang yang ngajak ya, misalkan ya, sholat gak perlu 5 waktu, cukup sekali sholat Jumat aja. Ada nggak yang itu masih? Ada? Ada nggak orang yang di dunia ini, di Indonesia, yang sholatnya cuma sholat Idul Fitri, Idul Adha? Ada? Ada? Oh ada. Ada nggak yang masih mengajak? Wes lah sekali-kali. Ah, enggak kira mabuk. Sedikit aja. Ada? Ada. Oh ada semua. Ada nggak sekali-kali yang kira-kira ngajak? Duit nggak? Ayo main yuk gitu. Ada nggak kira-kira? Ada? Ada. Ada nggak yang masih kelihatan banyak yang membuka auratnya yang muslim? Apa sih yang nggak ada? Yang nggak ada apa terus? Ada semua ya? Lengkap berarti ya di sini ya. Itu pelakunya kira-kira muslim atau non muslim? Yang non muslim nggak apa-apa urusan mereka. Yang muslim yang menjadi prihatin bagi kita. Ya, ada yang ngajak nggak usah sholat, 5 alim ya. Ya, ada yang ngajak batalin puasa, ada yang ngajak berjudi, ada yang ngajak berzina, ada yang ngajak buka aurat, ada yang ngajaknya ya macam-macam maksiat-maksiat yang lainnya. Berarti benar ya. Allah menyampaikan kalau kebanyakan manusia ini mengarahkan pada yang nggak baik, yang menyesatkan dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jangan sampai kita itu bagian dari orang yang mengajak. Kalau kita korban yang diajak, itu lebih mending dibandingkan kita yang ngajak. Sekarang coba refleks. Kita pernah nggak bagian dari orang yang ngajak? Dulu ada nggak? Astagfirullahaladzim, istighfar bareng-bareng. Iya dulu, nggak apa-apa. Istighfar dulu nggak apa-apa ya. Istighfar dulu aja. Dan betul teman-teman sekalian, dari aktivitas yang kita lakukan ketika kita dewasa. Pernah Ustadz waktu kecil, kalau kecil nggak usah ya. Yang saya tanyakan adalah ketika kita balik sudah memahami mana yang benar, mana yang salah, tapi kita masih berperilaku untuk mengajak teman-teman kita kepada yang nggak baik. Dan saya juga bagian dari apa yang panjenengan jawab, bagian dari orang yang mengajak. Ketika saya paham konsekuensinya sekarang, jadi saya menyesal. Makanya orang mengatakan menyesal itu selalu ada di belakang, nggak ada yang ceritanya di depan itu ya. Karena apa? Karena kejadiannya terjadi terlebih dahulu teman-teman sekalian. Maka sekali lagi perhatikan teman-teman sekalian, sebagai bentuk kecintaan saya kepada panjenengan sebagai saudara sesama muslim, perhatikan di sini ada perintah dari Allah. Kenapa kok kita tidak boleh mengikuti kebanyakan manusia untuk melampaui batas? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum ya tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ada sebuah kabar dari Allah kepada kita, berdoalah kepadamu ya, kepada Allah Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kerendahan diri ya, kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan dengan suara lembut, tidak harus dengan bahasa Arab. Jadi kalau seandainya dipahami doa itu harus pakai bahasa Arab, salah. Ya,
Doa itu boleh pakai bahasa yang Anda bisa. Ya. Bahasa Indonesia pun boleh, meminta kepada Allah dengan bahasa Indonesia boleh. Ya. Dan jangan sampai ketika kita meminta itu seakan-akan mengancam Allah. Kalau Allah nggak ngabulkan, saya nggak akan pernah ibadah lagi sama Allah. Nah ini salah ini. Nggak boleh Allah itu diancam ya. Hanya untuk kepentingan kita. Pokok gaji saya kalau nggak 10 juta bulan depan, wes saya nggak akan sholat ini. Nah nggak boleh. Mengancam Allah dalam doa itu jangan. Itu seakan-akan kita ngatur Allah. Betul nggak ya? Betul. Padahal seharusnya di hadapan Allah itu kita merendah serendahnya. Mengakui kita hina sehina-hinanya. Karena Allah yang tahu hal yang tersembunyi di mana banyak orang yang nggak tahu tentang diri kita. Maka Allah menyampaikan kepada kita kalau berdoa, lirihkan suara kita, ya, tautkan hati kita, ya, konekkan dengan keinginan kita, sampaikan dengan baik dan tunjukkan bahwa kita itu hina dan banyak dosa di hadapan Allah. Kemudian teman-teman sekalian, Allah menyampaikan di kalimat selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai atau tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Apa maksudnya? Orang-orang yang ketika diberikan sebuah aturan dalam hidupnya, dia merasa risih, mengatakan aturan itu terlalu kuno Ustadz, gak cocok bagi kita Ustadz, terlalu menghalangi. Mau ini gak boleh Ustadz, mau itu diatur lagi gak boleh, gak boleh. My body kan my choice Ustadz. Tubuhku adalah pilihan aku Ustadz, mau ngapain aja kan terserah aku Ustadz. Ternyata teman-teman sekalian, ada sebuah hal yang sangat menarik pernah disampaikan oleh seorang ustadz, ya. Ketika itu dia menyampaikan hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan karena apa yang dikeluarkan dari lisan itu mencerminkan apa yang menjadi kepribadian kita. Suatu ketika pada waktu malam hari ada seorang perempuan yang sedang mencegat angkot. Angkot ya, ada ya, masih di sini ya. Ya, di wilayah Jabodetabek. Pada waktu kisah nyata yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Ustadz Bobi namanya, beliau menyampaikan ketika malam hari ada seorang perempuan yang di pinggir jalan sedang menunggu angkot. Pada waktu beberapa menit berikutnya adalah ada angkot yang lewat. Ya. Kemudian angkot itu diberhentikan oleh perempuannya, ya, kemudian berhenti, tidak ada tempat duduk selain tempat duduk yang ada di samping sopir. Itu pun sudah terisi orang. Biasanya kalau normal-normal angkot itu yang di depan itu bisa ya diisi 2 orang ya. Mepet-mepetan kan bisa ya? Bisa. Karena tidak ada jatah kursi di belakang Pak sopir, mau nggak mau perempuan itu harus berada di samping Pak sopir. Itu pun ada salah satu penumpang laki-laki yang sudah ada di situ. Sehingga perempuan itu masuk. Dan mohon maaf, perempuan malam-malam itu ya perempuan yang dalam kondisi membuka auratnya banyak-banyak ya. Jadi bupati lah pokoknya lah ya. Jadi tahu ya istilah bupati ya? Iya, buka paha tinggi-tinggi. Auratnya mohon maaf banyak yang terlihat. Banyak yang terlihat, akhirnya laki-laki yang berada di samping sopirnya senang apa risih? Risih. Oh, senang. Ini bukan kita. Oh, laki-laki itu risih senang. Oh. Jadi laki-laki ini kebetulan laki-laki yang baik. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu dia risih. Akhirnya selama perjalanan ketika angkotnya sudah jalan, laki-laki yang berada di samping mbak-mbaknya tadi itu nasihati. Apa yang dinasihatkan kepada perempuan itu? Mbak, mohon maaf, sebaiknya lain kali lebih baik aurat tubuh Anda ditutup ya. Jangan berpakaian seperti ini apalagi malam-malam seperti ini. Ya. Sambil perjalanan itu, nasihat baik nggak nasihatnya? Baik. Apa yang dijawab oleh perempuan itu? Jawab, siapa Anda? Ya. Anda ngomong-ngomong seperti itu seakan-akan saya nggak bisa masuk surga. Seakan-akan saya masuk neraka. Kalau memang benar neraka itu ada, kata perempuan itu, siapkan 1 tiket untuk saya. Laki-laki itu, ya, gimana responnya? Kalau mendengar dinasihati jawabannya kayak gitu. Aduh, ya wis lah, itu urusannya nih. Singkat cerita, perbincangan itu antara laki-laki yang di depan, yang risih ya, yang risih, bukan yang seneng ya. Yang risih dengan yang perempuan tadi itu cut, tidak ada pembicaraan karena perempuannya menimpali dengan sesuatu yang tidak mengenakan hati bagi laki-laki itu. Sampailah di sebuah tempat terminal angkot,
pemberhentian terakhir di mana semua penumpang itu harus turun, otomatis laki-laki yang pas berada di tengah antara sopir dan wanita itu kan kalau mau keluar harus siapa dulu yang keluar? Wanita dulu. Dan ternyata semua penumpang tadi itu terlelap tidur. Ya, akhirnya termasuk perempuan itu tidur. Akhirnya dibangunkan, Mbak, mohon maaf, saya mau keluar. Jenengan keluar dulu kalau bahasa saya ya. Setelah ditepuk-tepuk ternyata dia sudah tidak bernafas lagi. Berarti orangnya meninggal. Sekarang kita cek kata-kata apa yang terakhir diucapkan dalam diskusi tadi. Apa Mas Rijus? Kalau neraka itu memang nyata, siapkan 1 tiket untuk saya, kata wanita itu. Kira-kira Allah kabulkan nggak, teman? Allah kabulkan nggak? Di ACC nggak kira-kira? Berapa menit itu? Sampai seharian? Hitungan menit Allah panjenengan itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kematian yang baik atau yang buruk? Yang baik. Maka teman-teman sekalian, ya, kisah ini mengingatkan saya pada Ustadz Bobby pada waktu. Saya mikir, Allah Akbar, ternyata Allah kalau sudah menghukum kita, nggak diprediksi. Hukuman itu bisa datang saat itu juga, atau Allah tunda. Maka Allah menyampaikan kepada kita, teman-teman sekalian, Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang sudah diberikan aturan agar bisa dijalankan, tapi dia nggak mau jalankan, Allah nggak senang. Ketika Allah memerintah untuk menghindar dari perbuatan ini, tapi justru manusia melakukan, itu Allah juga nggak senang. Mumpung Allah ngasih kesempatan pada kita, jangan sampai kayak perempuan tadi itu ya. Perempuan tadi itu kalimat terakhirnya adalah kalimat yang di-ACC sama Allah. Nauzubillahi min dalik. Maka jangan melampaui batas. Kalaupun suatu ketika, misal karena kita bukan nabi, karena kita bukan sahabat, kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah menuju Allah ini penting, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 50, "Fafirru ilallah." Apa itu artinya? Maka berlarilah menuju Allah. Dengan apa? Ketaatan. Dengan ketaatan. Kenapa? Makanya teman-teman sekalian, hijrah ini sumbernya itu adalah rasa cinta dan benci yang bersamaan ada di dalam hati kita. Jadi manusia itu punya 2 sifat, salah satunya ya rasa cinta. Dan biasanya rasa cinta itu tidak bisa berkorelasi atau sefrekuensi dengan rasa benci. Kalau cinta biasanya benci. Kalau benci ya berarti dia tidak cinta. Jadi kalau ada orang yang hijrah dari sesuatu yang Allah benci, berarti dia akan menuju kepada sesuatu yang Allah cintai. Prinsipnya gitu. Jadi makanya di dalam hati kita itu akan bersemayam 2 perasaan itu. Secara bersamaan ada, tapi tidak sejalan. Kontradiksi. Satunya jalan ke kanan, satunya memilih ke kiri. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, kalau kita menuju sesuatu yang Allah benci, otomatis kita akan menjauh dari sesuatu yang Allah cintai. Makasih Bu. Maka teman-teman sekalian coba deh renungi bagaimana caranya agar kita itu bisa hijrah karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, tadi Mas Didit menyampaikan, apa benar ada orang yang hijrah saat ini kembali lagi karena nggak kuat dengan kondisi hijrahnya? Biasanya karena faktor apa? Ekonomi, apa lagi? Lingkungan. Makanya kan ada yang berita-berita terbaru ini ya, saya nggak ngomong orangnya ya, udah menutup auratnya dengan baik, tapi karena ekonominya bermasalah, buka ya, buka. Ya, saya nggak ngomongin orang, tapi saya ngomongin perbuatan. Ada juga yang dulu artis, ya sempat hijrah, kemudian karena pendapatannya menurun drastis, ya setelah hijrah akhirnya kembali jadi aktris lagi. Nah, teman-teman sekalian, agar kita tidak gagal saat berhijrah. Ingat, hijrahnya tadi apa? Hijrah syar'i apa maknawi? Apa artinya tadi? Meninggalkan kemaksiatan menuju agar kita tidak gagal dalam prosesnya, maka ada kiat-kiat yang harus bisa kita lakukan untuk bisa hijrah. Ya, yang pertama,
Satu, niatkan hijrah itu karena Allah. Sebelumnya pernah kita bahas tentang kurban hati ya, kalau nggak salah, tentang masalah apa? Niat. Hadis ya, Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat ya. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari, betul nggak? Mengkondisikan niat itu sulit. Betul nggak? Kata siapa? Oh iya betul. Ya, nggak apa-apa. Fakta, memang saya juga gitu. Menjaga niatnya itu lurus itu sulit banget. Bahkan teman-teman sekalian, nggak hanya kata masnya ya. Sufyan Ats-Tsauri pernah menyampaikan ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Karena niat itu sering bolak-balik. Kadang sudah benar, ada yang menggoda, balik lagi. Ya, niat itu bolak-balik teman-teman sekalian. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, ini meluruskan niat itu susah banget. Tapi walaupun susah, bisa nggak kira-kira dilurusin? Bisa nggak kira-kira? Bisa, berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, perhatikan, ada sebuah kisah yang ingin saya bawakan kepada panjenengan, yaitu kisah tentang orang yang Allah berikan kesempatan untuk masuk surga walaupun maksiatnya itu banyak banget. Walaupun maksiatnya banyak banget, dan bahkan malaikat itu rebutan untuk mengambil ruhnya, teman-teman sekalian. Kisah ini adalah kisah dari seseorang yang pernah membunuh 100 orang. Ingat kisahnya? Ada yang pernah dengar kisahnya? Kisah ini teman-teman sekalian, ya, suatu ketika saya persingkat, ada seorang laki-laki yang sudah jenuh dengan aktivitasnya sebelumnya, yang sampai membunuh 99 orang tanpa alasan yang jelas. Karena dia bosan dengan cara membunuh tadi, dia mengunjungi seorang rahib. Rahib itu biarawan atau pendeta. Iya, Dia tanya, siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah saya? Kira-kira saya ini diampuni nggak sama Tuhan? Kemudian dia mengunjungi rahib itu dan dia kaget betul. Ya. Pendetanya itu kaget betul dengan ceritanya bahwa nggak disangka ternyata ada orang yang bisa membunuh sampai 99 orang. Dan pendetanya mengatakan, sesungguhnya dosamu terlalu banyak dan besar, maka kamu tidak akan berpeluang untuk mendapatkan ampunan Tuhan. Kalau orang begitu kan, kira-kira apa? Emosi nggak kira? Emosi, dan pendetanya adalah korban ke-100 dari orang itu. Dan pendetanya adalah korban ke-100 itu. Akhirnya dia lari ya dari kejadian itu. Singkat cerita, dia masih dalam proses pencarian teman-teman sekalian. Dan dia bertanya kepada orang-orang yang ada di penduduk sekitar, siapa kira-kira orang yang dipandang baik oleh masyarakat sehingga bisa menyelesaikan masalah saya. Ditunjukkanlah ke orang alim. Ya, kalau tadi kan ke rahib, ya. Ternyata rahibnya jadi korban ke-100, dibunuhlah tanpa alasan ya, karena ngomongnya nggak benar. Dia dipertemukan oleh seorang alim, teman-teman sekalian. Kemudian orang alim itu dijumpai oleh pembunuh 100 orang ini. Kemudian dia bertanya, wahai orang alim, saya adalah seorang laki-laki yang telah membunuh 100 orang tanpa ada alasan yang jelas. Saya suka membunuh. Pertanyaan saya gelisah. Kira-kira dengan dosa saya membunuh 100 orang tanpa alasan yang jelas, masih kira-kira diampuni nggak sama Tuhanmu? Apa jawaban orang alim? Sesungguhnya tidak ada yang bisa menutup pintu taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk seorang nabi maupun seorang rasul. Karena sesungguhnya pintu taubat Allah itu dibuka untuk siapa saja yang akan berlari pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya melegakan nggak kira-kira? Melegakan nggak kira-kira? Bukan karena dia ingin takut karena jadi korban ke-101, tapi orang alim ini menyampaikan apa adanya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Akhirnya apa? Dia diberikan kiat-kiat. Kalau kamu ingin hijrah, kalau kamu ingin lebih baik, maka berpindahlah kalian. Berpindahlah, jangan sampai kamu tetap berada di sini. Karena lingkunganmu tidak baik yang bisa membuat kamu ingat dengan kasus-kasus pembunuhan, kriminalitas yang kamu ingat. Pindah.
ke suatu wilayah, di situ ada banyak orang baik, temui, insya Allah kamu akan berubah. Singkat cerita, dalam perjalanannya di tengah-tengah menuju tempat yang baik untuk hijrah, dia ajalnya sudah tiba. Berarti orang itu meninggal. Dan ketika meninggal, turunlah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, saling berebutan. Ini kira-kira masuk surga dengan cara diampuni oleh Allah atau masuk neraka karena dosa-dosanya yang telah membunuh 100 orang. Apa teman-teman yang terjadi? Allah menurunkan malaikat penengah. Kemudian malaikat itu meminta untuk diukur jarak dia menuju tempat yang baik dengan jarak dia meninggal dengan tempat yang buruk sebelumnya, lebih dekat kemana? Ternyata setelah diukur, jaraknya 1 jengkal lebih dekat dibandingkan yang buruk. Dia lebih dekat kepada tempat yang baik. Akhirnya Allah perintahkan malaikat rahmat untuk mengangkatnya kepada Allah, dan Allah akan ganjar dia dengan balasan surganya Allah, teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, Allah menggambarkan, dan barang siapa, perhatikan kalimatnya, hijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang sangat luas, dan Allah akan menjamin rezekinya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian mati, ya, kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahala telah dititipkan ditetapkan oleh Allah di sisinya. Bayangkan. Maka teman-teman harus memahami konsep bahwa pintu taubatnya Allah tidak pernah ditutup bagi orang-orang yang mau bertaubat. Membunuh orang itu dosa besar apa dosa kecil? Ya, dosa besar. Kalau 1, kalau 100. Besar banget teman sekalian. Itu dosa. Nah, kita mengaca pada diri kita. Kalau dosa kita masih lebih ringan dibandingkan orang yang membunuh 100 orang tadi tanpa alasan yang benar. Kira-kira kalau kita bertobat sama Allah, diterima nggak sama Allah? Diterima nggak sama Allah? Kapan mau bertobat? Kapan? Kalau tadi, dia langsung jemput tuh. Dia langsung menuju kepada tempat yang baik. Dia ingin hijrah. Kemudian pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan renungan. Kalau Allah mengampuni kita saat kita bertobat, kapan kita mau tobat? Itu kan pertanyaan. Kapan mau hijrah? Ini gambarannya teman-teman sekalian. Makanya jangan pernah ragu sama Allah. Allah nggak akan pernah ninggalkan kita. Seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, selama ada niatan untuk bertobat hijrah kepada yang baik, insya Allah Allah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Gak peduli kita mantan bajingan, mantan preman, gak peduli. Selama kita fafirru ilallah, Allah bukakan pintu taubat itu kita. Ya, teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman sekalian, pahami. Kiat-kiat hijrah yang kedua, selain memperbaiki niat, yang kedua, cari lingkungan dan teman yang baik. Sekarang saya tanya, benar nggak lingkungan itu mempengaruhi kita? Benar nggak teman itu mempengaruhi kita? Betul. Maka Rasul menggambarkan bahwa ketika kita memilih teman, itu diibaratkan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, sedangkan teman yang buruk itu sebagai pandai besi. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia pasti akan kecipratan bau wanginya. Orang yang berteman dengan pandai besi, dia akan kecipratan apinya. Maka untuk memilih teman, ini penting. Kalau teman kerja kan nggak bisa Ustadz dipilih-pilih. Ya nggak apa-apa. Jadikan mereka ya, merasa nyaman dan baik bersama kita. Baiknya bareng-bareng. Jangan sampai kita itu diwarnai. Kalau bisa kita yang mewarnai. Pernah nggak kita diwarnai oleh teman? Pernah? Pernah. Pernah nggak kita mewarnai teman? Pernah. Iya. Pernah, ya? Mewarnai bukan mewarnai pakai krayon ya. Maksudnya mempengaruhi ya. Memberikan pengaruh yang baik kepada teman itu. Nah ini teman-teman sekalian, kiat hijrah. Kalau pengen hijrahnya itu nggak gagal, yang kedua selain memperbaiki niat adalah pilih lingkungan dan teman yang baik. Ya, pilih. Karena saya yakin sedikit atau banyak pasti lingkungan dan teman itu berpengaruh.
pernah teman-teman, mohon maaf ya, minum minuman keras waktu SMP. Karena pergaulan di desa itu kan dikumpul sama teman-teman yang nggak kumpul, nggak usah berteman sama kita. Umum nggak kayak gini? Nggak setia kawan kan istilahnya ya. Saya menjauh. Udah cepat sembuh ya. Itu minum campuran. Beli anggur, Malviton, extra jos, campur. Saya tahu kalau itu haram. Waktu itu waktu masih SMP. Belum pernah mengaji, belum pernah sholatnya juga masih bolong-bolong. Pokoknya wis main tok dan lain sebagainya. Kemudian botol minumannya itu digilir. Semuanya harus dapat. Dan satu orang yang belum dapat, saya. Dan ditawari. Karena saya takut gak punya teman-teman sekalian. Apa yang saya lakukan? Mencoba untuk meminum sesuatu yang Allah haramkan. Saya coba ambil gelas itu. Dan saya berpikir ini haram sebenarnya. Tapi kalau saya nggak minum, resikonya apa? Betul, nggak punya teman. Akhirnya saya coba minum. Apa yang terjadi bagi orang yang belum pernah minum sama sekali, atau belum seperti orang belum pernah nyentuh rokok, kemudian rokok, apa yang terjadi? Batuk biasanya kan, respon yang paling ringan kan batuk dan sebagainya. Ketika saya coba setutup botol itu masuk ke sini, panas, mata langsung merah. Biasanya peminum-minum alkohol kan gitu kan ya, mata merah, lelah mata ini, kemudian sininya panas. Ketika saya ketemu sebuah kajian yang memberikan gambaran tentang pahala dan siksa, saya memutuskan untuk hijrah. Saat itulah saya memutuskan untuk tidak berteman secara porsi yang banyak kepada mereka-mereka yang telah mengajak saya kepada perbuatan yang haram. Akhirnya saya pindah dan ketemu dengan teman-teman yang baik dan saya merasakan ada manfaat yang baik. Maka teman-teman sekalian, kalau kita pernah berbuat maksiat sama Allah dan ingin meninggalkan maksiat itu, maka tinggalkan lingkungannya dan tinggalkan temannya. Karena Allah. Karena janji Allah, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji, apabila Anda meninggalkan sebuah perbuatan karena perbuatan itu haram, Anda takut sama Allah, Anda pindah cari yang lain, Allah ganti apa yang Anda tinggalkan itu ma huwa khairul laka minhu, yang dimana Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang Anda tinggalkan. Dan saya yakin itu benar teman-teman sekalian. Sekarang saya punya teman-teman yang baik. Artinya ketika saya melihat teman itu, ingat Allah, ingat belum sholat, ingat baca Qur'annya belum lengkap dan lain sebagainya. Maka yang kedua, agar hijrahnya tidak batal, tidak gagal, maka pilihlah lingkungan dan teman yang baik. Kemudian yang ketiga, kuatkan akidah kita. Akidah itu masalah iman, teman-teman sekalian. Tahu nggak? Pohon yang di alun-alun yang sampai sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang masih ada pohon apa kira? Di bagian mana pohon beringinnya itu? Di sisi mana? Pojok mana? Barat, utara? Barat ya? Iya. Jadi di pojokan itu ada pohon. Kira-kira usianya berapa lama? Mungkin nggak usianya itu masih 5 tahun? Lebih nggak kira-kira? Lebih. Lebih. Itu bisa jadi belasan atau puluhan bahkan. Kenapa kok bisa kuat pohon itu? Padahal angin di alun-alun sangat kencang banget. Karena akarnya kokoh. Akarnya kokoh. Dan kita belajar dari fakta itu, ternyata kalau ingin hijrah kita itu tidak gagal, satu, kuatkan akidah. Dengan cara apa? Belajar, teman-teman sekalian. Belajar lagi. Dan kita berada di sini salah satu dari bagian belajar. Tidak hanya panjenengan yang belajar, saya juga belajar dari panjenengan. Makanya kita belajar bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan teman-teman sekalian untuk menguatkan akidah, yutsabbitullahu alladziina aamanu biqauli tsabit, ya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa itu ucapan yang teguh? Beberapa ahli tafsir mengatakan ucapan yang teguh itu adalah konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadat bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa apa artinya? Yap,
Aku bersaksi. Harus ada dua kata itu. Nggak boleh langsung. Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Yang betul kalimat syahadat harus ada dua kalimat itu. Asyhadu Allah yang artinya aku harus ada kata-kata aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah atau utusan Allah. Harus ada itu. Kalau kita paham dua kalimat itu dengan baik, ya, maka saya yakin ada konsekuensi yang lebih baik. Maka teman-teman sekalian, kuatkan akidah kita sekuat akar pohon beringin yang tidak bisa dirobohkan dengan angin yang sepoi-sepoi ya, baru butuh kekuatan yang lain. Kita lihat ini teman-teman sekalian. Ini gambar apa kira-kira? Dinding, ya? Iya, betul. Batako disusun jadi dinding. Kalau kita melihat di bagian tengah, ini bagian apa? Retak. Pertanyaan saya, retaknya dinding ini karena memang batakonya atau karena memang pondasinya? Karena pondasi, ya. Pondasi itu berada di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah? Di bawah permukaan tanah. Dan betul teman-teman sekalian, kalau retak di dinding itu ada, berarti bukan semata-mata karena batu bata yang disusunnya itu kurang kuat, tapi juga berpengaruh pada pondasinya. Berarti ada masalah dari pondasinya. Ada perumahan yang di Jember ini yang dibangun dengan kualitas yang kurang baik? Ada? Banyak. Ada nggak perumahan yang di Jember yang dibangun dengan kualitas yang baik? Banyak juga. Itu menunjukkan bahwa teman-teman sekalian, faktor yang tidak terlihat ternyata mempengaruhi faktor yang terlihat. Iman nggak terlihat. Keyakinan itu berada di dalam hati kita. Ya. Tapi kalau keyakinan itu kuat, maka posisi kita sebagai makhluknya Allah akan berdiri kokoh dengan segala macam ujian yang menghampiri kita, teman-teman sekalian. Jadi pasti ada pondasi, teman-teman sekalian. Makanya kita harus memahami bahwa setiap akibat ditimbulkan dari sebab. Selanjutnya, kiat-kiat agar hijrah itu kuat. Satu, belajar dan mengamalkan Al-Quran. Sekarang saya tanya teman-teman counter, ketika pelanggan atau customer beli handphone, ada nggak di situ manual instruction atau buku petunjuk pemakaian handphonenya? Ada nggak? Ada? Ada. Kenapa kok itu selalu ada? Padahal orang-orang udah paham cara memakainya. Betul, karena untuk orang-orang yang belum paham. Dan kadang orang yang paham pun butuh sekali-kali ngelihat. Ketika ada trouble, ya, ada trouble. Makanya ada buku petunjuknya. Lego, beli Lego, ada nggak buku petunjuknya? Yang kecil-kecil Lego kecil-kecil itu ada. Sekalipun kita bisa memasang dengan kreativitas kita masing-masing, ternyata ada petunjuk cara untuk memasang Lego dengan beberapa bentuk. Sama teman-teman sekalian, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita nggak boleh kita tinggalkan, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, "Walladzina amanu hudaw wa syifa." Al-Quran itu adalah petunjuk dan juga penawar bagi orang-orang yang beriman. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita lihat banyak sekali orang-orang terdahulu itu yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena mereka itu sangat dekat dengan Al-Quran. Dan ini introspeksi bagi saya, bukan nasihat pada panjenengan saja, tapi bagi saya, oh iya ya, benar ya. Dan ketika banyak hal yang saya dapatkan dari Al-Quran, saya semakin yakin Allah itu nggak memberikan kita, ya, petunjuk yang abal-abal. Pasti Allah memberikan petunjuk yang pas. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran itu yang bisa kita pelajari sebagai bagian dari petunjuk hidup. Dan saya yakin orang-orang terdahulu itu dimuliakan Allah karena salah satunya mereka dekat dengan Al-Quran. Kalau kita nggak bisa, coba deh kita paksakan kepada anak kita. Makanya ada istilah, saya bisa saja nggak sukses asalkan anak saya sukses. Saya bisa jadi nggak pintar asalkan anak saya yang pintar. Saya nggak bisa kuliah asalkan anak saya bisa kuliah. Saya nggak bisa ngaji asalkan anak saya bisa ngaji. Berapa pentingnya kita memahami bahwa anak salah satu investasi jangka panjang sampai kita meninggal. Jadi kalau seandainya kita nggak sempat karena kita sibuk kerja, karena coba deh tanamkan itu pada anak kita. Nggak bisa Ustaz, bapaknya kan nggak bisa ngaji Ustaz. Nggak harus kita.
titipkan ke TPQ atau TPA, ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Di situ anak-anak ngaji. Nanti dari situ kadang perubahannya bisa sedikit-sedikit ke kita. Ya, bahkan kalau seandainya anak saya itu tanya ke saya, Bi, ini kira-kira bacaannya apa? Sebentar li ya, Abi cek. Kadang butuh belajar lagi. Bi, tajwidnya ini yang benar apa, Bi? Nah, betul dicek lagi. Maka teman-teman sekalian, ada hal yang harus kita pahami, yaitu bahwa petunjuk hidup ini sekarang, betul nggak, banyak diabaikan. Al-Quran ini banyak nggak yang diabaikan? Dibuka pada saat Ramadan. Ya, setelah Ramadan ditutup lagi. Nanti kalau Ramadan lagi dibuka lagi. Enggak Ustaz, saya memang jarang buka Al-Quran, tapi di HP saya ada kok Ustaz Al-Quran. Bagus. Paling enggak itu langkah awal. Permasalahan selanjutnya adalah ada aplikasi lainnya gitu, yang mengalihkan. Banyak. Banyak. Lebih sering mana? Al-Quran yang sudah terinstall dengan aplikasi yang lain yang mengalihkan. Nah itu kan pertanyaan kan gitu. Ini bukan menghakimi, tapi ini introspeksi bagi saya pribadi. Ya, maka kita bareng-bareng yuk. Coba lagi deh review diri kita, sejauh mana kita ingin dimuliakan sama Allah, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kiat dari Nabi, bukan dari saya teman-teman sekalian, jika kalian termasuk saya gak bisa sholat sunnah dengan tertib, paling gak sholat wajib. Jika kita nggak bisa puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Daud, maka paling nggak puasa Ramadannya harus selesai. Jangan sampai kita membayangkan banyak hal yang akan kita lakukan, ternyata sama-sama nggak jalan gitu. Makanya Nabi menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada muha wa in qala. Amalan itu adalah amalan yang berlangsung secara kontinu, sedikit. Jadi kalau seandainya kita malu menunjukkan kita itu sudah sholat, maka sholatnya sendirian aja. Nggak apa-apa. Jika malu, takutnya kalau pas sholat, sholat nih, nah itu. Takutnya ada orang yang gitu, jadi ustadz ini ya, udah mulai ngomongkan itu. Sehingga dia itu keder, mundur. Waduh, kalau sholat kayak gini diomongin sama teman, mundur. Kalau itu terjadi di lingkungan kita, ada orang yang nyindir kita saat kita sudah mulai sholat, awalnya belum sholat, maka sholatnya sendirian. Nggak apa-apa sendirian dulu. Yang penting sholat. Kalau sudah terbiasa, baru perlahan-lahan sholat jamaah. Baru perlahan-lahan naik level sholat di masjid. Baru naik level sholat tepat waktu. Baru naik level sholat sunnah. Maka teman-teman sekalian, ketika saya pernah chat salah seorang, ya, gimana? Sudah sholat atau belum? Gitu loh. Sudah, alhamdulillah saya sholat tahajud. Saya kaget. Ya jawabannya sudah, alhamdulillah saya sholat tahajud. Saya kaget. Kok langsung sholat tahajud? Gitu loh. Ya ternyata wajibnya masih bolong. Aduh gawat, ini yang salah teman-teman sekalian. Ya, subuhnya bolong tapi tahajud. Salah. Dalam kaidah prioritas amal yang harus didahulukan adalah wajib. Sama seperti bayar utang. Utang itu dibayar itu hukumnya wajib. Sedekah itu hukumnya sunnah. Maka mana yang didahulukan ketika kita punya uang? Sedekah dulu atau bayar utang dulu? Bayar utang karena wajib, dan kita nggak tahu umur kita sampai di mana. Bisa jadi kalau kita ngambil posisi sedekah, tiba-tiba Allah memanggil kita tanpa utangnya belum kita tunaikan. Maka dalam kaidah prioritas amal, tunaikan yang wajib dulu walaupun sedikit. Ya. Dan teman-teman nggak boleh ya nyindir orang yang baru melakukan perubahan. Takutnya mereka jadi malas untuk berbuat lebih baik lagi. Ya. Ini bahaya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, doa. Yuk kita baca doanya bersama-sama. Semoga Allah menguatkan hijrah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Semoga Allah menjaga kita, menjadikan hati kita condong kepada kebaikan setelah Allah membawa dan menunjukkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita, dan semoga Allah mengaruniakan rahmatnya kepada kita, dan sesungguhnya Allah Maha Pemberi karunia. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir teman-teman, kurang 3 menit, saya tutup dengan kisah yang luar biasa. Kita belajar lagi dengan kisah sahabat. Masih enggak, Kak? Pertemuan kemarin saya menyampaikan kisah tentang pemuda yang menenteng sandal yang lewat di depan Nabi dan dia dikatakan sebagai ahli surga. Benar? Karena satu amalan yang bisa jadi kita belum lakukan. Apa itu? Apa? Yes, betul. Karena dia tidak punya hasad, kedengkian kepada saudaranya. Dan sekarang saya akan kasih tambahan. Ada seorang sahabat namanya Sauban radhiyallahu anhu. Dia ini singkatnya sering sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sholat jamaah, dia selalu mengambil posisi pojok. Posisi pojok, ya. Posisi pojok itu biasanya tidak banyak berinteraksi dengan jamaah yang lainnya, ya. Betul kan ya? Jadi kalau orang yang datang baru di pojokan, dia nggak mengganggu yang lainnya. Sauban ini ketika dia sholat jamaah selalu mengambil posisi yang pojok. Suatu ketika Sauban ini pada sholat subuh nggak datang, sehingga posisi pojok itu kosong. Nabi sebelum sholat itu ngecek sahabatnya, kemana Sauban ini? Adakah yang tahu di antara kalian? Tidak ada yang tahu ya Rasul. Akhirnya kita tunggu Sauban. Bayangkan, Nabi itu tahu siapa yang nggak datang sholat jamaah dan ditunggu. Kita tunggu beberapa saat. Karena sudah terlalu lama, takut waktu subuhnya terlewat, Nabi langsung sholat. Kemudian Nabi menyampaikan, adakah yang tahu setelah sholat kepada para sahabat, rumah Sauban? Ada ya Rasul, rumahnya itu perjalanan jauh, 3 jam dari sini ya Rasul. Jadi Sauban itu kalau sholat ke masjid, dia harus jalan kaki selama jam. Jadi kalau kita masjid tinggal nyebrang, nggak datang. Evaluasi. Masjid kanan kiri banyak, depan banyak, itu Sauban ini 3 jam perjalanan teman-teman sekalian. Akhirnya Nabi memutuskan diantar oleh sahabat yang mengetahui rumah Sauban. Sesampainya di rumah Sauban, dia ketok pintu, tok tok tok, memberikan salam, yang buka istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini rumahnya Sauban? Betul. Siapakah gerangan? Saya adalah Nabi. Betapa kagetnya. Ya. Kemudian Nabi tanya, mana Sauban? Kok sholat subuhnya nggak ada? Betul. Ya Rasul, sesungguhnya suamiku sudah meninggal. Betapa kagetnya. Dia nggak sholat 5 waktu berjamaah bersama Nabi karena satu alasan saja. Apa? Meninggal. Kaget Nabi. Kemudian Nabi tanya, ada nggak sesuatu yang dialami oleh Sauban sebelum dia mengembuskan nafas terakhir? Ada ya Rasul, sudah saya tulis. Saya nggak ngerti apa yang diucapkan oleh suami saya sebelum dia menghelakan nafas yang terakhir. Ada 3 hal yang membuat saya bingung. Apa itu? Kenapa kok tidak lebih jauh? Kenapa kok tidak yang baru? Dan kenapa kok tidak semuanya? Kemudian Nabi diberikan wahyu bahwa ternyata kalimat itu menjelaskan bahwa Sauban itu sebelum ruhnya ditarik oleh malaikat maut, dia itu ditunjukkan amalan-amalan yang selama ini ia lakukan di dunia. Jadi kalau orang meninggal teman-teman sekalian, biasanya ditunjukkan tuh amalan-amalan sekilas. Termasuk balasannya. Dan Sauban itu ditunjukkan. Ketika Sauban itu menghelakan nafas terakhir sebelumnya, dia mengucapkan kalimat itu. Kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak yang baru, dan kenapa tidak semuanya? Kemudian Nabi menjelaskan bahwa kalimat itu Sauban sampaikan karena pada waktu dia hidup, ya, dia itu sering sholat jamaah bersama saya, yang jauhnya perjalanan ketika jalan kaki ditempuh dengan 3 jam. Balasannya Allah tunjukkan kepada Sauban sebelum meninggal. Sehingga ketika melihat balasan dari Allah yang luar biasa baiknya, dia menyampaikan, kenapa kok nggak lebih jauh nih? Sehingga saya mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah. Kemudian kalimat yang kedua, Rasul menjelaskan kepada istrinya, kalimat yang kedua, kenapa kok tidak yang baru?
Karena Sauban ketika sholat itu apalagi dalam kondisi dingin, dia itu selalu memakai bajuan yang bagus, kemudian ditutup dengan baju yang jelek, ya. Jadi kalau seandainya kena debu, kotoran, baju luarnya yang kotor, baju dalamnya bisa dipakai untuk sholat. Dan sebelum meninggal dunia, Sauban itu ditunjukkan sama Allah balasan. Karena apa? Karena ketika dia perjalanan menuju masjid, dia itu ketemu dengan orang yang kedinginan. Sehingga yang ia kasih itu pakaian yang mana? Yang luar. Yang luar saja Allah kasih balasannya, Allah tunjukkan kepada Sauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kenapa kok nggak yang baru aja? Itu yang jelek Allah kasih petunjuk balasannya. Makanya dia mengatakan, kenapa kok nggak yang bagus aja, yang baru aja? Dan yang ketiga, kenapa kok tidak semuanya? Nabi menjelaskan bahwa Sauban itu kebiasaannya adalah sering berbagi kepada orang lain. Hingga suatu ketika dia berbagi makanan tapi separuhnya, sebagian aja. Ketika dia mau meninggal ditunjukkan balasan dari perbuatannya itu. Ditunjukkan itu. Dan balasannya luar biasa. Dia mengatakan, kenapa ya? Kok nggak semuanya aja saya kasih? Bayangkan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita meninggal, ya kemungkinan besar kita juga akan ditunjukkan oleh amal-amal perbuatan kita. Coba deh. Kalau seandainya kita cek amalan yang ditunjukkan itu kira-kira amalan yang seperti apa? Kalau amalan bagus kita bersyukur. Kalau yang ditunjukkan itu amalannya, Allah tunjukkan, wahai fulan, nih 1 menit lagi malaikat maut akan mencabutnya mau. Ini amalanmu. Ada hadis itu yang ingin saya bahas berkaitan itu. Nanti pertemuan berikutnya. Maka teman-teman sekalian, tidak ada waktu menunggu. Fafirru ilallah, berlarilah kita kepada Allah bareng-bareng dengan ketaatan kita, dan seharusnya kita sudah memahami konsekuensi hijrah maknawi yang harus kita lakukan. Apa tadi hijrah maknawi? Meninggalkan sesuatu yang Allah larang berupa kemaksiatan menuju ketaatan. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebelum saya akhiri, ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Mbaknya boleh? Silakan Mbaknya, boleh. Iya, mau. Setelah itu tapi kita masih pacaran. Kemudian sebaliknya, ada yang nggak menutup aurat tapi dia ada berlaku baik. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah hijrah maknawi dalam Islam benar-benar mengacu pada perpindahan fisik ataukah lebih mengutip perubahan batinnya atau rohaninya? Dan apakah ada kriteria atau indikator tertentu untuk menentukan seseorang berhasil melakukan hijrah maknawi? Terima kasih Ustaz. Baik. Tertata banget kalimatnya, kayaknya sudah disiapkan sebelumnya. Baik, terima kasih. Saya paham kalimatnya. Jadi saya ulang teman-teman yang ada di Zoom, ini ada pertanyaan dari mbaknya yang ada di ruangan ini. Bagaimana kalau seandainya ada perempuan yang belum menutup aurat tapi dia sudah kelakuannya baik, sedangkan yang menutup aurat kelakuannya malah nggak baik. Ya. Apakah hijrah itu memang sekedar tempat atau memang lebih kepada batiniah? Saya jawab dulu. Bahwa hijrah itu ada dua. Ada dua ya? Apa tadi? Hijrah yang pertama? Syar'i, yang kedua maknawi. Hijrah syar'i itu tidak berlaku ya untuk saat ini. Karena kita bisa menampakkan keislaman kita. Kita bisa beribadah di mana saja. Tapi hijrah maknawi itu berlaku bagi kita. Hijrah maknawi itu apa? Meninggalkan kemaksiatan menuju baik dengan hatinya maupun dengan fisiknya. Jadi dua-duanya, hati dan fisiknya itu harus menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah hijrah itu lebih cenderung kepada tempat atau lebih kepada batin? Kalau hijrah syar'i tempat, tapi kalau hijrah maknawi lebih cenderung kepada kondisi.
baik dilakukan ya melalui fisiknya maupun hatinya. Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh salah satunya, dua-duanya. Kalau salah satunya fisiknya, hatinya belum, biasanya muncul pertanyaan tadi itu. Sudah berkerudung Ustaz, hijabnya syar'i tapi masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita yang belum berkerudung secara syar'i tapi kita lebih baik perilakunya Ustaz. Mengukur seseorang itu sudut pandangnya harus komprehensif. Pernah saya bahas proses berpikir dangkal, mendalam dan cemerlang? Pernah ya? Betul. Pemikiran mana yang paling kita jauhi? Nah, pemikiran mana yang harus kita kejar? Cemerlang. Dalam konteks itu, ya, seorang muslimah ya, itu wajib menutup auratnya dengan baik. Wajib. Ya. Kemudian perilakunya juga harus sesuai dengan makna hijrah tadi, maknawi. Jadi tidak hanya tubuhnya yang dijaga, tapi juga kelakuannya yang harus dijaga. Hatinya juga harus dijaga. Dan bagi orang yang belum berhijab atau menutup aurat, tapi kelakuannya baik, di satu sisi dia benar dalam kondisi yang lain, tapi dia salah dalam kondisi yang lain. Jadi yang betul adalah fisiknya menuju kepada Allah, hatinya juga menuju kepada Allah. Tapi kita tidak menjustifikasi seseorang ya dari aktivitasnya yang terindra saja, karena bisa jadi Allah kadang muliakan dia ya melalui hidayah yang tidak diketahui oleh orang lain sehingga dia bisa memaksimalkan hati dan fisiknya. Jadi tetap ada peluang. Maka gimana yang harus kita lakukan Ustaz? Menutup aurat tapi masih maksiat atau tidak maksiat tapi tidak menutup aurat? Yang betul yang harus kita lakukan tutup aurat dan tidak maksiat. Itu jawaban saya. Gimana Mbak ya? Ada tanggapan boleh? Iya. Oke, berarti fokus hijrah maknawi ya. Indikatornya terlihat dari apa? Perbuatannya. Materi sebelumnya, ada yang tahu materi saksiyah atau kepribadian? Ada yang tahu? Masih ingat kepribadian yang ada film India itu? Ya, indikatornya dilihat dari saksiyahnya. Jadi indikator itu sukses hijrah atau belum suksesnya, indikatornya ada pada materi sebelumnya, yaitu kepribadian. Ingat, kepribadiannya ada dua ya. Satu terbentuk dari apa? Saya mau ngetes. Kepribadian seseorang menurut dari sudut pandang Islam bukan dilihat dari penampilan, wajah, IPK, atau yang lainnya, tapi ditentukan oleh dua hal. Ada yang ingat, Mas Rijus? Pola pikir dan pola sikap. Jadi indikator seseorang itu sudah hijrah atau belum, atau sukses hijrahnya, lihat kepribadiannya, lihat pemahamannya, lihat sikapnya. Berkorelasi materinya. Jadi indikatornya dilihat dari yang terindra. Paham ya Mbak ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya mewakili yang lain. Karena ini sudah pukul 8.55. Kita insya Allah sambung di pertemuan berikutnya ya. Baik. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga Allah merahmati kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan semata-mata dari saya pribadi. Jika ada kelebihan semata-mata bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Mas Rijus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.